kita membuka sermata Narati nomor 5 ayat 1. Sembahlah Jehovah di kota, amin haleluya. Sigonggong langit tanah diisinya, amin haleluya. Berkahitalah masinggang tujuluna, amin haleluya. Nasungkal jalan bahagia do Jehovah, amin haleluya. Endehon 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 amin haleluya. Puji Jehovah di batata, amin haleluya. Para sirohana sumurung do ibana, amin haleluya. Ta ende humang buwangi di batata, amin haleluya. Alani de gani basana naturita, amin haleluya. Endehon 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 amin haleluya. Kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal kiranya Tuhan menyertai kami. Tuhan, berfirmanlah Engkau Tuhan di sore ini. Tuhan Yesus yang baik turunlah di atas kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai sermon kita di siang hari ini yang tertulis di 2 Petrus 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita, panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup, yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi orang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu hamba rasul Yesus Kristus kepada mereka yang bersama-sama dengan kami, yaitu dari kata Simon, ini harfiahnya adalah Simeon, dan dia dari kata Bruce Metzger, komentari kenaskahan pada perjanjian baru Yunani, terlihat di halaman 699.
Ini adalah nama Ibrani Petrus dan nama satu dari 12 suku. Bentuk yang sama ini hanya muncul dalam Kisah 15 ayat 14. Jika surat ini adalah nama samaran, penulisnya pasti akan menggunakan ejaan yang lebih umum atau Simon. Di bagian yang kedua ada kata Petrus yang secara harafiahnya adalah Petros, yang merupakan bahasa Yunani untuk batu besar atau batu karang. Ini menunjukkan diberikan oleh Simeon oleh Yesus dalam Matius 16 ayat 18 dan juga Yohanes 1 ayat 42. Dalam bagian ini Yohanes adalah istilah Aram. Kepas disebutkan dalam percakapan Yesus sehari-hari berbicara dengan kata Aram, bukan Ibrani atau Yunani. Paulus sering menggunakan kepas dalam 1 Korintus 2 ayat 8-12. Yang ketiga ada kata hamba. Ini menggunakan kata doulos yang menunjuk pada seorang pelayan atau budak. Ini biasa merupakan salah satu latar belakang kehormatan perjanjian lama dalam pelayan Tuhan, yaitu Musa, Yosua, Daud, dan Yesaya. Dan ataupun di dalam perjanjian baru ada kerendahan hati dalam hubungannya yang disebut dengan sebagai Tuhan. Dan yang keempat adalah rasul. Ini menunjukkan cara sastra bagi penulis di dalam 2 Petrus ini menegaskan identitasnya sebagai pengikut, saksi mata, dan murid yang dipilih oleh Yesus. Dan ini menggunakan diartikan dalam menerima atau mendapatkan, tetapi dapat memiliki konotasi tambahan dalam penggunaan fx, yaitu oleh kehendak Allah. Tema yang sama ini adalah yang diberikan 2 kali disebut dalam catat pemanggilan atas bangsa atau kamu. Ketidakjelasan ini persis sama dengan paradoks keselamatan, berarti keselamatan oleh pilihan Tuhan dan pilihan dari yang menerimanya. Serta pasti ya, Alkitab sangat jelas mengatakan bahwa dunia ini menunjukkan milik Allah. Yang ketiga adalah kata majemuk Yunani atau isotimos, yaitu majemuk dari isos, yaitu sama seperti atau sesuai dengan kata timo, yaitu harga, nilai, dan nilai konotasi, mulai atau mahal. Yang kedua, kasih damai sejahtera, yaitu menunjukkan kebenaran bahwa keselamatan dan persekutuan umat manusia berdosa dihasilkan oleh karakter dan penyediaan Allah. Hubungan yang baru yakni dipulihkan dengan Tuhan ini menghasilkan damai sejahtera, menciptakan manusia yang bersekutu dengan Tuhan. Bisa dari kata kerja adalah sebuah aeros pasif aktif. Ini adalah sebuah doa yang ingin memberikan baik kasih dan damai sejahtera. Di dalam kasih damai sejahtera ada pengenalan akan Allah, yaitu menunjukkan damai dan sukacita oleh pengenalan. Dan yang kedua ada guru-guru palsu akan Allah Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, menunjukkan poin gramatikal yang berhubungan dengan kata prasa yang merujuk kepada Yesus. Dan ini menunjukkan fitur-fitur ketatabahasan yang sama ditemukan dalam bahasa ini, menunjukkan bahwa derajat skeptisisme tentang apakah 2 Petrus 1 ayat 1 menunjukkan pada Yesus sendiri yang Bapa dengan Anak. Yang ketiga yaitu kata gantinya, ini menunjukkan kepada Allah atau Bapa, pihak di antara Anak Allah, dan oleh telah menganugerahkan kepada kita, yaitu dari kata perfect middle, yaitu participle, menggunakan kata digunakan oleh hubungan sastra. Dan yang ada 4, segala sesuatu yang berguna untuk hidup, yaitu menunjukkan penolakan, pemisahan terhadap oleh guru-guru palsu yang disebut dengan pengetahuan, rahasia, dan Kristus oleh kehidupan manusia. Yang ada terakhir yaitu saleh. Dari kata ini menunjukkan majemuk, yaitu eusebia, berasal dari kata ibadah. Ini menunjuk konotasi hidup sehari-hari yang berkenan kepada Allah, yaitu Petrus berulang kali meneguhkan kebutuhan akan kesalehan Allah. Bisa kita lihat dengan kata pengenalan, menganugerahkan kepada kita, yaitu memberikan kesucian dan penyucian, kata janji-janjinya. Dan kata ini mengambil bagian dari kodrat ilahi, itu menunjukkan 1, berdiamnya Roh Kudus,
Yang kedua, cara lain merujuk pada kelahiran baru. Yang ketiga, orang-orang akan luput. Dari kata luput ini kita menunjukkan dalam 2 Petrus ada aorist active participle, yaitu menyatakan tindakan yang telah sesuai dengan keselamatan oleh waktu menerima Injil. Dan kata hawa nafsu duniawi yaitu membinasakan dunia. Masalah dunia dalam 2 Petrus adalah guru-guru palsu yang menganjurkan suatu pengetahuan rahasia khusus, yaitu kehidupan dalam menanggapi kesalehan. Dan ini hanya dilakukan oleh ketekunan. Banyak di sini menggunakan kata garis-garis besar, yaitu paradoks dari Injil manusia merupakan kata pemikiran atau iman yang disebut dengan konotasi yang berbeda. Dan kata kebajikan yaitu kualitas ini digunakan untuk Kristus. Bisa kita lihat di ayat 6. Pengetahuan, suatu pengetahuan genosis, penguasaan diri. Kita mengetahui mengandalkan tarikan egisotris, yaitu sebagai kejatuhan manusia dalam dosa. Dan ada kecenderungan oleh guru-guru palsu. Yang ketiga adalah ketekunan di ayat 7. Istilah ini menunjukkan kepada daya tahan yang aktif, sukarela dan sabar. Ini karakteristik yang seperti Allah, bahwa kesabaran akan keadaan. Dan ada kesembilan itu kesalehan. Ini menunjukkan kata surat-surat pastoral yang ingin dikomentar sebagai istilah menggambarkan imam ibadah yang sejati, hidup setia, sepekar, dan seiman. Di dalam ini ada penulisan kata di ayat 8, kalimat kondisional bahasa Yunani, yaitu menunjukkan pertobatan iman, ketaatan, pelayanan, dan ketekunan yang diubahkan dan berubah hidup kekal dan kuasa akan Allah, yaitu menunjukkan hikmat di dalam keimanan dan untuk pilihan Allah. Demikianlah firman kita untuk sore ini. Sebagai Tuhan adalah juru selamat kita, menjadi hikmat di atas kehidupan kita, menjadi orang-orang percaya untuk Allah, orang-orang yang akan diterima oleh akan Yesus Kristus. Di ayat 7, apabila kesalahan kasih dan saudara-saudaramu, dan kepada kasih akan saudara, apabila semuanya itu ada padamu, berlimpah-limpah akan menjadi sesuai dengan kehendakmu di dalam Yesus Kristus, mempunyai hikmat di dalam kasih Allah. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami Tuhan mengucap syukur kepadamu, karena kami sudah mendengar firman-Mu akan menjadi penopang bagi hidup kami terhadap kasih saudara-saudara kami, oleh karena kesalehan dan penguasaan diri kepada anak-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.